Minasan, konbanwa. Otsukaresama desu. Kembali lagi bersama Darumawan di sini dalam pelajaran JLPT N4 satu soal, yang dimana kita akan membahas satu soal JLPT yang dimana sebelumnya kita telah membahas 4 ya pada minggu lalu, dan kita akan membahas soal kelima sekarang ya, dimana soal JLPT N4 ini yang sebelumnya telah saya pelajari bisa kalian akses di channel YouTube saya yang bisa kalian akses melalui bio, dan di sana terdapat soal-soal yang telah kita bahas bersama-sama. Baik, dan kita akan memasuki pelajaran kelima di sini, dan ayo kita baca bersama-sama soalnya. Hai, minasan ii desu ka? Hai. 5番 which この公園には歩き回っている人はたくさん何々何々dikatakan di sana ya. Tidak. Oke, sekali lagi. Ya, ii desu ka? この公園には歩き回っている人はたくさん何々何。Oke. たくさん何々何。sekali lagi. Ya. この公園には歩き回っている人はたくさん何々何々. Ya, dengan pilihan gozaimasu, nasaimasu, itashimasu, dan de gozaimasu di sini. Ayo kita tulis bersama-sama. Jadi bagi kalian yang telah menyiapkan alat tulis, ayo kita tulis bersama soalnya. Ya, kita punya nomor 5 di sini ya. Kono koen no kanji o kakimashou. 1 2 3 4 公園ya, ここか。Nah, 公園 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 公園 公園 この公園には歩き回っている。歩き kanji arukimasu ya, berjalan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Haruki mawatteru. Haruki mawatteru. Haruki mawatteru. Hito wa takusan ya, takusan kanji takusan 一緒に書きましょう。1 2 3 4 5 6 7 taku 1 2 3 3 takusan ya, takusan nani 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 nani. Oke, sekali lagi. この公園には歩き回っている人はたくさん何々何々何。Di sini ya. Yang dimana jawaban pertama itu kita punya gozaimasu. Gozaimasu. Oke. Jawaban kedua kita punya nasaimasu. Nasaimasu. Yang ketiga kita punya itashimasu.
itashimasu. Itashimasu. Dan yang terakhir kita punya de gozaimasu. De gozaimasu. De gozaimasu. Oke? Gozaimasu, nasaimasu, itashimasu, de gozaimasu ya. Jadi kita coba artikan dulu satu persatu. Kono ini koen, taman ya. Taman ini niwa ya. Ni yang merupakan partikel di sini adalah penanda bahwa ada sesuatu ya di suatu tempat ya. Di suatu tempat, ada sesuatu ya, ada sesuatu di mana sesuatu tersebut ini tidak melakukan kegiatan atau aktivitas ya. Oke. Tidak ada penggunaan kata kerja kegiatan lebih tepatnya. Lalu ni wa ya adalah partikel topik. Oke, partikel topik yang dimana sebelum wa itu berarti kita membicarakan topiknya itu ya. Baik, berarti topiknya adalah kono koen ni ya, di taman ini ya. Dia, ini kita artikan sebagai dia karena di tempat ya, di tempat ada sesuatu ya. Di taman ini ada apa? Aruki mawateru hito ya. Ini kita ambil ini aruki itu berarti berjalan ya. Aruki mas berjalan. Tapi ki-nya itu masnya itu kita hilangkan lalu kita tambahkan dengan mawateru ya. Yang berarti mawaru. Mawaru itu berarti berputar sehingga kita punya berjalan plus berputar. Yang bisa kita artikan juga sebagai berjalan memutari ya, atau berjalan memutar ya. Berjalan maksudnya berjalan berputar itu dia jalan sambil memutari ya lebih tepatnya. Jadi bukan jalan terus sambil muter-muter kayak orang balet, itu bukan ya. Lalu kita punya hito di sini ya. Hito yang berarti orang. Kita punya wa lagi ya. Ada wa, lalu ada wa. Wa-nya ada dua. Apakah itu boleh? Ya, tentu itu sah-sah saja ya. Jadi maksudnya di sini itu adalah ketika kita baru akan memulai. Jadi kalau misalnya saya punya bayangan itu adalah ketika kita baru mulai topik nih, tapi kita topik pertama itu kita mau ngomongin taman nih. Lalu di taman itu ada sesuatu yang ingin kita omongin juga lagi nih. Jadi gibah dalam gibah gitu ya. Istilahnya gibah dalam gibah sialin. Oke. Ya, jadi itu sah-sah aja. Sekali lagi dia topik ya. Ya, jadi kita sedang membicarakan orang yang sedang berjalan di taman ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Oke. Lalu kita punya taksang. Takusang itu berarti banyak ya. Ini udah ada tengah banyak. Ya. Nani. Nah, sebenarnya pertanyaannya itu adalah ini kan ada kata kerja di sini, aruki mawateru hito. Tapi kenapa dia ada ni di sini? Ya, padahal itu kan taman kan. Taman itu kan ada sesuatu kan, tidak ada kerjaan, maksudnya tidak ada kata kerjanya tidak ada sesuatu yang dilakukan ya kayak gitu ya. Cuman ternyata di sini itu untuk memodifikasi bahwa ini itu tidak ada kaitannya sebagai predikat di sana ya. Jadi ini di sini itu menunjukkan bahwa predikatnya yang di sini loh, yang terakhir di sini yang sebagai penutup itu tidak ada kejadian apa-apa di sana gitu, hanya untuk menunjukkan sesuatu ada atau tidaknya di sana ya, kurang lebih sih seperti itu. Sehingga oleh karena itu yang ini itu tidak terpengaruhi gitu ya, walaupun sebenarnya kata kerja tapi dia tidak dipengaruhi oleh ni-nya ini, oke? Dan ini lebih dipengaruhi oleh si predikat yang ada di sini, yang dimana otomatis predikatnya di sini ini itu menunjukkan bahwa inilah indikasinya gitu, ada atau tidaknya sesuatu di sini tuh, ini di sinilah dia gitu. Ideska. Yang dimana jawaban pertama kita punya gozaimasu. Oke. Dan kita punya gozaimasu, kita punya nasaimasu, itashimasu, dan de gozaimasu ya. Yang dimana keempat jawaban ini itu merupakan keigo dalam bahasa Jepang. Keigo.
keigo dalam bahasa Jepang yang bisa kita artikan sebagai bahasa halus ya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 itu bahasa halus, yang dimana tentu saja kita punya bahasa yang tidak halus ya. Ya, kita punya bahasa yang tidak halus, dan tentu saja karena ada tidak halus kita punya bahasa halus ya. Kalau misalnya orang Jawanya mungkin bilangnya Jawa Kromo ya, aku nggak salah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Saya bukan orang Jawa sih, tapi cuman pernah dengar seperti itu. Nah, bahasa halus ini juga digunakan ya di Jepang, yang sebenarnya ini lebih sering digunakan ketika dalam bisnis atau ketika kita sedang melayani seseorang ya. Bahasa halus ini keluar ya. Dan di mana bahasa halus ini terdiri dari 2 fungsi ya. Bahasa halus dalam bahasa Jepang itu terdiri dari 2 fungsi ya, yang masing-masing fungsi itu berbeda. Yang dimana fungsi pertama itu adalah untuk menaikkan status lawan bicara ya, meninggikan atau menaikkan ya, meninggikan atau menaikkan status lawan bicara ya, atau konteks tertentu, atau orang yang tidak kenal ya, lawan bicara, orang yang tidak kita kenal, dan mereka yang ada kaitannya dengan orang yang tidak dikenal itu, atau dengan orsi lawan bicara itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama bos nih, lawan bicara kita tuh adalah bos, tentu kita harus hormat sama bos ya, yang dimana kita harus tinggiin dia lah, agung-agungan kita lah, anggaplah seperti itu ya. Yang dimana keigo yang fungsinya pertama ini itu keluar ya, meninggikannya seperti itu. Dan tidak hanya si bosnya saja yang kita tinggikan, namun mereka yang ada kaitannya dengan si bos ini, baik itu perusahaannya, baik itu keluarganya, baik itu relatifnya atau siapapun itu, atau kenalannya itu juga ikut kita tinggikan ketika kita berbicara dengan orang lain. Mungkin yang kita ngomongin itu ternyata bosnya kita lah gitu, itu tentu harus kita naikin ya, atau yang ada kaitannya dengan si bos itu, atau orang yang tidak kita kenal pun itu juga, tapi ada kaitannya dengan lawan bicara atau tidak, itu setidaknya kita harus naikkan ya. Itu fungsi yang pertama, yang dimana itu kita katakan sebagai songkeigo ya. Songkeigo itu adalah bahasa hormat, songke shimasu itu adalah hormat. Dan yang kedua itu adalah kita tidak merendahkan lawan bicara, tapi kita tidak meninggikan lawan bicara. Lawan bicara masih dalam status yang sama, dia tidak ditinggikan, tapi kita yang merendah ya. Oke, kita tidak merendahkan lawan bicara, tapi kita merendahkan diri kita sendiri ya, bukan merendahkan dalam artian kita tuh yang jelek atau yang, cuman maksudnya itu kita merendah, kita sopan ya, kayak gitu. Merendah hati ya, anggaplah seperti itu ya. Itu ya, diri ya, atau mereka yang ada kaitannya dengan diri sendiri ya, sama seperti si bos tadi dengan relatif mereka dan relatifnya itu yang ada hubungannya. Jadi ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita yang yang kita tidak kita tidak tahu statusnya mereka seperti apa, tapi kita ingin merendahkan diri kita, maka yang ini fungsi yang keduanya ini di sini. Dan tidak hanya diri kita, maka kita merendahkan perusahaan kita, merendah keluarga kita gitu, merendahkan hati dan diri kita pada keluarga kita dengan yang ada kaitannya dengan keluarganya kita gitu. Dan itu dikatakan sebagai kenjogo. Oke, songkeigo, kenjogo. Oke. Dan dari di sini ya. Jadi ini pentingnya kalian harus memahami ya, kurang lebih seperti ini sedikit tidaknya ya. Sehingga ketika kalian di posisi kalian tidak paham apa itu songkeigo atau kenjogo, maka tahu-tahu mungkin kalian ada di posisi meninggikan diri kalian sendiri atau merendahkan lawan bicara ya. Jadi mohon berhati-hati ya. Yang sebenarnya sih ya, yang paling benar kalau misalnya di yang kayak gini tuh kalian pakai bentuk emas atau masan, itu sudah yang paling benar sebenarnya. Cuman kita mempelajari level bahasa yang lebih tinggi lagi ya, sehingga penggunaan mas atau des itu sebenarnya secara umum digunakan. Namun sebagai orang yang ikuti ujian, tentu hal yang seperti ini itu sangat penting ya. Jadi mohon disimak baik-baik. Oke. Baik, dari yang 4 jawaban ini kira-kira apa yang termasuk meninggikan atau yang termasuk merendahkan? Atau ada safe zone-nya nih, ada zona amannya nih, kira-kira yang mana? Oke. Baik, kita masuk ke yang nomor 1. Kita punya gozaimasu.
Ya. Ini merupakan bentuk sopan dari arimas, ya, atau imas, ya. Ada arimas atau imas di sini ya, yang dimana ini merupakan dibilang merendahkan juga merendahkan diri, tapi ada kalanya juga itu juga bisa digunakan untuk meninggikan seseorang atau lawan bicara di sana ya. Itu bisa jadi arigato atau imas. Namun untuk imas itu sebenarnya ada yang lebih tepat jawabannya. Oke. Jadi apakah itu? Nanti kita bahas lagi yang lebih lanjut. Jadi contohnya ini kalau misalnya saya bilang gozaimasu ini ketika nih saya ingin kalau misalnya ada orang nih yang mau nyari pensilnya atau pulpen kan kayak gitu ya. Lalu ketika ketika ada orang ada yang punya pulpen lebih enggak kayak gitu ya. Saya bisa bilang kok, watashi wa takusang arimasu yo. Watashi wa takusang arimasu kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata orang itu adalah orang yang perlu kita sopanin ya kayak gitu, kita bisa mengatakan watashi ga takusang gozaimasu kayak gitu. Oke? Itu bisa kayak gitu ya. Terus di mana ada WC contohnya, kurang lebih seperti itu. Di tempat ini, di perusahaan inilah ada orang yang orang yang datang untuk berkunjung kan gitu. Di mana ada WC ini dibilang kan. Terus kita bisa langsung balas dengan mereka dengan ngasih tahu di sana kan, di sebelah sana ada. Jadi kita bisa balas dengan achirani gozaimasu kayak gitu ya. Achirani gozaimasu, oke? Achirani arimasu ya, yang dimana itu sama ya. Atau asoko ni arimasu ya, itu sama, tapi achira lebih sopan daripada asoko. Jadi kita gunakan achirani gozaimasu ya. Kurang lebih seperti itu ya, sedikit gambaran. Lalu kita masuk ke nomor 2 yang dimana itu adalah nasaimasu. Ya, nasaimasu yang dimana itu sama artinya dengan shimasu. Ya, shimasu. Tapi shimasu di sini fungsinya itu adalah untuk meninggikan lawan bicara, ya. Meninggikan, ya. Ketika kita bertanya dengan bos contohnya kayak gitu ya, dengan bos perusahaan ya, nani o shite imasu ka kayak gitu ya contohnya, nani o shite imasu ka, maka kita akan menjawabnya bukan seperti itu mungkin safe zone ya, zona aman ya, nani o shite imasu ka ya. Jadi kita tidak mungkin ngomong ke bos nani o suruno kayak gitu itu sangat kasar ya. Dan ini sopan, dan akan lebih sopan lagi atau lebih bagus lagi ketika kalian menggunakan nani o nasatte imasu ka kayak gitu ya. Nani o shite imasu ka. Jadi nasaimasu ini kita rubah ke bentuk T ya. Nasatte imasu ka. Nani o nasatte imasu ka kayak gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Atau kalau misalnya kita mau nanya nih gini, kalau misalnya bos kan kita ngomong sama bos nih, bos perusahaan sendiri pun kita tetap sopan ya, kita harus hormat sama dia ya. Terus ditanya sama orang lain ketika tiba-tiba bosnya mana, di dalam di dalam perusahaan itu ada orang lain kan nanya kan, bos di mana kayak gitu ya. Jimusho de kira-kira ngapain di jimusho ya. Seirio nasatte imasu ya. Lagi bersih-bersih atau lagi ngatur-ngatur ya. Seirio nasatte imasu, kurang lebih anggaplah seperti itu ya. Dan itu penggunaan si gozaimasu tadi ya. Si shimasu ini ya. Ya, jadi nani o nasatte imasu ka ya. Yang dimana lawan bicara itu adalah bos ya. Bos. Oke. Tapi sebenarnya tidak hanya bos ya, tidak hanya bos. Sekali lagi kita meninggikan meninggikan status lawan bicara, sehingga kalau misalnya kita berbicara dengan pelanggan contohnya, itu juga bisa kita gunakan ya. Kurang lebih seperti itu, menggunakan pelanggan. Ketika mungkin kita
kita sebagai seorang pelayan ya, atau pramuniaga atau pramusaja dan pramu-pramu lainnya itu, ketika kita mungkin ngelihat orang yang mungkin lagi kebingungan mungkin ya, kita bisa langsung nyamperin lalu mengatakan do nasatte imasu ka, ya. Kita nyamperin nih kalau misalnya dia kelihatan bingung atau ada apa, do nasatte imasu ka, ya, kurang lebih seperti itu juga salah satu fungsi ya. Contoh ya, ke pelanggan. Oke, ii desu ka? Lalu kita yang ketiga di sini kita punya itashimasu, ya. Itashimasu, ya. Yang dimana itu sama artinya dengan nasaimasu. Oke, itu sama, ya. Shimasu, ya. Namun perbedaannya itu adalah itu kita gunakan untuk merendahkan diri kita, ya. Ya, bersih-bersih, anggaplah seperti itu ya. Lagi bersih-bersih. Watashi wa soji o shite imasu. Itu safe zone ya, zona nyaman ya. Zona aman ya, safe zone, zona aman. Watashi wa soji o shite imasu. Tapi ketika kita katakan ke bos kita sendiri, watashi wa soji o nasatte imasu, langsung digaprak kita mungkin. Ih, kok kamu sombong banget. Ya, dan yang benar itu adalah soji o itashimasu. Ya, soji o itashimasu ya. Soji o itashimasu. Saya belum pernah dengar sih soji o itashiteimasu, belum pernah dengar sih, cuman biasanya dibilang soji o itashimasu kayak gitu ya. Atau enggak yang lain ketika kurang lebih ya. Saya ini ketika ketika dalam kereta nih, biasanya ketika saya naik kereta ekspres contohnya ya, kereta ekspres, jadi ada kalanya kondekturnya itu keliling lalu mengecek setiap tiket-tiket yang ada, dia sesuai atau enggak sama nomor urutnya atau tidak, kayak gitu ya. Dan yang dikatakan oleh kondektur yang berkeliling tersebut, dia mengatakan chiketo tiba-tiba lupa chiketo, gomenasai, chiketo haiken, ya, haiken itashimasu, ya, haiken itashimasu, yang dimana haiken itu ya, itu sinonim dengan mimas. Oke. Jadi haiken itu kanjinya seperti ini, ya. Haiken itashimasu dikatakan seperti itu, padahal gampangnya itu ya chiketo mimas, ya. 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 Ini sama artinya. Ya. Jadi ketika kondektur itu datang, dia bilang, "Aku lihat dong tiketnya," kayak gitu ya. Saya sering dengar seperti itu. Dia datang, chiketo haiken itashimasu. Jadi kita langsung ngeluarin tiket kita gitu untuk ngelihat kayak gitu. Dan di mana posisinya itu adalah kondektur tersebut dia merendahkan dirinya dia sendiri gitu ya di penumpangnya tersebut ya. Karena dia tidak bisa meninggikan dirinya sendiri ya. Dia tidak dalam posisi bisa meninggikan penumpang tersebut. Tapi apa yang bisa dilakukan itu adalah dengan merendahkan dirinya ya, kayak gitu ya. Ya. Oke. Dan ini merupakan sedikit wawasan ya. Dan yang terakhir kita punya de gozaimasu. Ya, de gozaimasu ya. Yang dimana ini merupakan bentuk sopan dari des. Ya, des. Yang dimana bentuk sopan ini itu digunakan untuk merendah. Oke. Dia merendah. Jadi
ketika kita katakan tadi ya, bisa kita ganti dengan gozaimasu juga ada kalanya. Jadi ketika kita bilang yang kayak tadi, toire wa doko desu ka, dikatakan kayak gitu ya. Achira ni gozaimasu kan. Kaget kucing. Achira ni gozaimasu. Kan achira ni arimasu kan. Asoko ni imasu. Tapi ketika kita ingin bilang toire wa doko desu ka? Asoko desu. Itu juga bisa dengan makna asoko de gozaimasu, itu bisa digunakan. Kurang lebih ya seperti itu. Dan kita juga ketika kita menyajikan makanan ke pelanggan contohnya. Ini saya bawakan